Shalom, selamat pagi Happy Sword Family. Ya, pagi ini saya ingin membawakan sebuah firman ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 13 ayat 1 sampai 13 ya. Saya bacakan dulu perikopnya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini ya?" Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, jadi dari ayat ini ya, kita fokuskan dulu ya. Jadi pengen bahas tentang bahasa roh gitu ya. Kenapa bahasa roh? Karena bahasa roh itu adalah bahasa yang spesial ya, yang anugerah dari Tuhan untuk manusia gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa gitu ya. Jadi kalau yang sudah memiliki bahasa roh harus bersyukur ya, dan harus tetap dijaga rohnya agar selalu menyala-nyala ya. Jadi bahasa roh itu cuma Tuhan yang ngerti artinya gitu ya. Jadi doa kita ke Tuhan itu cuma Tuhan yang tahu. Kalau kita ngomong begini kan, atau bahasa apapun tuh iblis tahu. Tapi kalau bahasa roh itu beda. Iblis tidak tahu. Jadi rahasia, hanya Tuhan yang tahu kalau bahasa roh itu. Nah, jadi untuk saya kan udah ikut berkali-kali gitu pencurahan Roh Kudus ya. Udah mungkin lebih dari 3 kali gitu ya, saya nggak ingat pastinya ya. Jadi tujuan saya itu pengen dapat bahasa roh, tapi sampai sekarang belum dapat. Ya mungkin belum dikasih karena mungkin saya belum siap atau belum waktunya ya. Tapi saya tetap mau ikut pencurahan Roh Kudus kali ini biar dapat bahasa roh, supaya Tuhan kasih ya. Dan juga buat saudara semua, boleh ikut pencurahan Roh Kudus biar kita dapat pancaran berkat dari Roh Kudus Tuhan gitu ya. Mungkin kita bisa dapat bahasa roh, mungkin pergumulan kita dijawab. Yang pasti juga pasti ada mujizat terjadi ya saudara-saudara ya. Nah, udah sampai di sini saja firman kali ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari ini. Terima kasih kami sudah boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Semua itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pada pencurahan Roh Kudus ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang mujizat dari Engkau kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, terima kasih. God bless you.